Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Habibah dengan NIM 23101031017. Saya dari program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu tokoh Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang menjadi khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang kaya raya dan ekonom yang handal, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat Islam pada awal dakwah Islam. Dia berjasa dalam hal pembukuan Al-Quran. Beliau juga mendapat julukan Dzun-Nurain yang berarti memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi di Taif, Jazirah Arab. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab. Beliau berasal dari Bani Umayyah, salah satu klan termuka di suku Quraisy. Nama ayahnya adalah Affan bin Abi al-As dan nama ibunya adalah Arwa binti Quraisy. Utsman bin Affan lahir dari keluarga kaya dan berpengaruh di Makkah. Ayahnya adalah pedagang sukses yang meninggalkan warisan yang cukup besar untuknya. Sejak kecil, ia sudah mendapatkan pendidikan yang baik hingga menjadi salah satu orang di Makkah saat itu yang pandai membaca dan menulis. Ia juga memiliki akhlak yang mulia, sopan, pemalu, bersih jiwa, dan suci lisannya. Kontribusi Utsman bin Affan dalam ekonomi Islam, diangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah diharapkan mampu memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan memberikan perubahan baru dalam pemerintahan Islam, dikarenakan banyaknya kekacauan yang terjadi setelah masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun dengan 6 tahun terakhir yang mengalami berbagai kekacauan. Bidang ekonomi pada masa Utsman bin Affan tumbuh dengan pesat di mana pada pemerintahannya Utsman menerapkan prinsip politik ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama menerapkan politik ekonomi secara islami, tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan cukai atau pajak, menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal, memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal, menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir dhimmi untuk diserahkan kepada Baitul Mal dan memberikan hak-hak mereka. Para pegawai cukai wajib menjaga amanat dan memenuhi janji, mengawasi penyimpangan-penyimpangan harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat umat secara umum. Pada 6 tahun pertama kepemimpinan, banyak negara yang telah dikuasai seperti Kobul, Balkan, Sistan, Gozi, dan Kerman. Setelah ditaklukkannya beberapa negara, pemerintah Khalifah Utsman mengembangkan sistem ekonomi yang telah dijalankan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman bin Affan juga membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah hingga berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania, Laodicea, dan wilayah semenanjung Syria, Tripoli, dan Barca di Afrika Utara yang juga menjadi pelabuhan pertama negara Islam. Namun demikian, pemerintahan Utsman bin Affan harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut tersebut. Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan memberikan kewenangan harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Memasuki 6 tahun terakhir kepemimpinannya, yaitu 6 tahun kedua pada masa pemerintah Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Khalifah Utsman bin Affan ternyata banyak menguntungkan keluarganya yang terkesan nepotisme, yang telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum muslimin. Sebagian mengakibatkan kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Kemudian hasil karya Utsman bin Affan yang pertama ada kodifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Beberapa perbedaan itu meliputi susunan surahnya ataupun lafalnya. Salah satu seorang sahabat bernama Uzaifah bin Yaman
melihat perselisihan antara tentara Islam ketika menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Masing-masing pihak menganggap cara membaca Al-Quran yang dilakukan adalah paling baik. Perselisihan tersebut kemudian dilaporkan oleh Hudzaifah bin Yaman kepada Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia penyusunan Al-Quran. Panitia itu diketuai oleh Zaid bin Sabit yang anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yang dilaksanakan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Salinan kumpulan Al-Quran yang dikenal dengan nama Al-Mushaf oleh panitia tersebut diperbanyak sejumlah 5 buah. 4 naskah dibawa ke Makkah, Suriah, Basrah, dan Kufah, sementara 1 naskah lagi tetap berada di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Yang kedua ada renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini pada awalnya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan corak yang lebih indah. Yang ketiga ada pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjadi gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Usul tersebut disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat, ada perluasan wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin meluas. Contohnya, perluasan di Khuraisyan di bawah pimpinan Sa'ad bin As bin Hudzaifah bin Yaman. Perluasan ke Armenia yang dipimpin Salam Robiah. Perluasan ke Afrika Utara, Tunisia yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Dan yang terakhir ada penaklukan Rai dan Azerbaijan yang dipimpin oleh Walid bin Uqbah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.